Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi sanna lana al-qiyama nabiyhi wa 'abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma yajzillahu ala a'mali ibadihi. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa YouTube Kreatif Industri Al-Ma'ruf, yang saya hormati wabil khusus keluarga besar Yayasan Al-Ma'ruf, itu Ketua Yayasan Al-Ma'ruf Ibunda Dr. Randah Haja Marnita Ma'ruf, yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Al-Ma'ruf Bapak Ilman Ma'ruf, serta Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf rahimakumullah rahmatal abrar. Yang saya hormati anak-anakku sekalian di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Ma'ruf, serta para dewan guru. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini senantiasa Allah masih memberikan berbagai macam nikmat baik zahir maupun batin, sehingga kita bisa menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diizinkan untuk bisa berada di bulan suci Ramadan, serta Allah ringankan kita nanti untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar untuk memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teriring salawat serta salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semua termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengaku kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman, bulan puasa adalah bulan yang menduduki tempat yang paling tinggi, yang menjadi pembahasan para pembahas dan pemikir Islam, karena Allah Jalla Qudratuhu telah mengumpulkan padanya berbagai macam kebajikan, nur dan hidayah yang amat dan sangat luas samudranya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum dan perundang-undangan yang mencakup hidayah, hikmah, filsafat, siasat, kemasyarakatan, dan petunjuk-petunjuk yang lain. Di dalamnya juga telah terjadi satu kemenangan yang gilang gemilang bagi peperangan Islam yang mendatangkan kejayaan. Bulan puasa adalah bulan yang mengosongkan maidah dan perut dan memberikan kesempatan kepada nafsu menerawang di angkasa kebersihan dan kejernihan. Para pembahas dan pemikir terus menerus mencari hikmah yang sangat tinggi, rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan pengertian-pengertian yang luas dalam puasa. Maka oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam hendaknya bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan juga kita mengharap agar umur kita Allah sampaikan berada di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa
yang budiman. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggembirakan para sahabatnya atas kedatangan bulan suci Ramadan, dan di mana para sahabat Allah berikan kesempatan mereka berada di bulan suci Ramadan, dan ini menjadi satu isyarat buat kita supaya bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dari potongan hadis yang hadis ini sudah sangat populer di telinga kita. Di antaranya, wa tughallu fihi syayatin. Allah ikat, Allah belenggu syaitan ketika berada di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya pemahaman ini tidak simpang siur, dan supaya hadis ini tidak dianggap bertentangan dengan kenyataan yang ada di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan masih banyak yang meninggalkan ibadah puasa tanpa udzur syar'i, meninggalkan salat tarawih tanpa udzur syar'i walaupun sunnah. Berarti seolah-olah iblis, syaitan dengan bala tentaranya masih terlibat untuk menggoda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis tadi sudah dinyatakan wa tughallu fihi syayatin. Allah ikat, Allah belenggu syaitan ketika berada di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, untuk mendekatkan pemahaman yang benar dari hadis ini, saya ambil satu contoh yang sangat sederhana, yaitu para pelatih olahraga apa saja untuk mendidik anak-anak didiknya untuk mengikuti satu turnamen. Dia susun satu strategi anak-anak didiknya agar mampu mengalahkan lawan musuhnya. Tetapi ketika sampai pada hari-harinya, sampai kepada waktu yang sudah ditentukan turnamen tersebut, maka tidak ada satu pun pelatih yang ikut terjun ke lapangan, melainkan untuk menyaksikan, menonton hasil didikannya, apakah mampu anak-anak didiknya untuk mengalahkan lawan musuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi kepada syaitan dengan bala tentaranya selama 11 bulan untuk mendidik hawa nafsu setiap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jauh dari Allah, agar berat untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sampai tibanya bulan suci Ramadan, Allah sudah tidak izinkan lagi syaitan dengan bala tentaranya terlibat untuk menggoda dan mempengaruhi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jauh dari Allah dan berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Melainkan syaitan dengan bala tentaranya menyaksikan dan menonton hasil didikannya. Maka apabila ketika berada di bulan suci Ramadan ada hamba-hamba Allah yang meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, meninggalkan salat tarawih tanpa udzur syar'i, berarti syaitan dengan bala tentaranya berhasil untuk dididiknya. Namun sangat beruntunglah bagi mereka-mereka yang beriman, yang selalu menyiapkan dirinya untuk dididik, dibina dan diarahkan hawa nafsunya, serta dibiasakan hawa nafsunya melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terbiasa ketika sampai kepada bulan suci Ramadan, maka hawa nafsu itu sudah ringan melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lantaran karena syaitan dengan bala tentaranya sudah tidak terlibat lagi. Maka oleh sebab itulah khususnya anak-anakku sekalian, masih ada kesempatan lagi di bulan Sya'ban ini untuk selalu memperbanyak taubat. Di samping istighfar dan salat sunnah taubat, maka biasakanlah hawa nafsu kita untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti sampai kepada bulan suci Ramadan, maka hawa nafsu tersebut sudah terbiasa untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar untuk memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan hadis berikutnya, di dalam hadis tersebut ada kalimat fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada seorang ulama besar, sesepuh Jakarta, al-maghfurlah, Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Beliau memberikan satu contoh yang sangat sederhana bagaimana caranya untuk memperoleh Lailatul Qadar. Beliau contohkan seperti orang yang main judi. Ketika ada 30 lubang, dia pasang satu, maka kemungkinan kecil tidak akan dapat memperoleh hasilnya. Tetapi ketika dia pasang 30 lubang tersebut, insya Allah dia yakin pasti akan dapat dari 30 lubang tersebut. Begitupun juga agar kita bisa memperoleh Lailatul Qadar, maka di hari pertama dengan istiqamah kita biasakan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasa di siang hari, qiyamul lail dan tarawih, serta ibadah-ibadah yang lainnya dengan istiqamah dari ibadah yang ringan sampai kepada ibadah yang berat. Insya Allah dengan istiqamah itu sampai hari akhirnya pasti akan memperoleh predikat takwa dan juga mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan mau'izatul hasanah, pembekalan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala ringankan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, dan Allah tanamkan hati dan jiwa kita rasa gembira, senang datangnya bulan suci Ramadan itu sebagai pengantar untuk Allah ringankan kita melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh predikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana predikat takwa ini akan mampu menjamin dalam menghadapi 11 bulan yang akan datang. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya baik zahir maupun batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.